selamat pagi pemirsa JMTV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Dewa Atnyana di podcast kedua Gempur Rokok Ilegal kerjasama Kantor Bea Cukai Mataram dengan Pemda Kabupaten Lombok Barat. Dan hari ini kita kembali akan membahas tentang pelaksanaan Gempur Rokok Ilegal di Kabupaten Lombok Barat dengan narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi bersama kita terkait masalah pemberantasan perdagangan rokok ilegal di Kabupaten Lombok Barat. Jadi kita langsung saja sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Saya sapa dulu nih Pak Adi Cahyanto. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Pak Dewa. Ya, ini sudah kesekian kalinya Pak Dia. Ya, selalu hadir di semoga talk show maupun tidak di bosan. Ya, ya. Pemirsa, Pak Adi Cahyanto adalah Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Mataram. Dan narasumber kita yang kedua juga tidak kalah pentingnya dan sudah familiar juga di talk show maupun di podcast Gempur Rokok Ilegal. Kita sapa juga Bu Yulinda Irmayani. Selamat pagi Bu Yulinda. Selamat pagi Ya. Pak Dewa. Ya. Pemirsa, Bu Yulinda Irmayani adalah Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kantor Bapeda Lombok Barat. Baik pemirsa, kita langsung saja bincang-bincang kita pada pagi hari ini terkait dengan Gempur Rokok Ilegal. Saya ke Pak Adi dulu Pak Adi. Ya. Mungkin pertanyaan yang mungkin selalu kita sampaikan di awal Pak terkait dengan Gempur Rokok Ilegal ini, karena yang mungkin ini yang paling penting untuk kita sampaikan ke para masyarakat Pak Adi terkait dengan rokok ilegal Pak. Mungkin kita langsung aja Pak Adi, yang dimaksud rokok ilegal itu apa Pak Adi? Ya, baik. Sebelum nanti juga kita tampilkan videonya Pak Dewa. Jadi rokok ilegal ini muncul ini karena adanya pengusaha-pengusaha rokok, dalam hal ini pabrik yang tidak memiliki izin. Pada saat mereka melakukan produksi rokok, seharusnya mereka mengajukan izin terlebih dahulu ke Bea Cukai. Nah, mereka nanti mendapatkan izin yang namanya NPPBKC. Tapi faktanya banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mereka tidak mengajukan izin, langsung melakukan produksi dan langsung memasarkan rokoknya. Ini kemudian menjadi pemicu timbulnya rokok ilegal. Nah, selain yang sudah berizin pun bisa juga Pak Dewo. Jadi tidak hanya yang belum memiliki izin, yang memiliki izin pun bisa menjadi sumber rokok ilegal. Kenapa? Karena ada masalah di pita cukainya. Yeah. Nah, jadi pita cukai ini adalah instrumen sebagai bukti pelunasan cukai. Jadi kita harus mengecek apakah di setiap bungkus rokok yang kita akan beli atau kita konsumsi ini sudah ada pita cukainya atau belum. Nah, untuk lebih detail tentang pemahaman tentang pita cukai ini Pak Dewo, saya coba akan peragakan atau akan simulasikan bagaimana mengenali alat yang biasa digunakan teman-teman bea cukai. Sederhana, ini namanya UV. Jadi UV ini bisa mengidentifikasi keaslian pita cukai. Nah, kita lihat di videonya Pak Dewo. Mungkin rekan-rekan tim kreatif. Nah, ini. Jadi untuk mengidentifikasi pita cukai menggunakan sinar UV. Ketika disinari dengan UV pada pita cukainya ini Pak Dewo. Iya. Nah, ini akan muncul tanda-tanda seperti ini. Jadi logo Garuda, kemudian seperti bentuk daun tembakau, itu akan muncul semua. Iya. Kalau dia palsu, nah, tanda-tanda itu tidak akan muncul. Ini agak sulit memang karena butuh alat dan juga kecermatan untuk melihat tadi yang ini juga tadi yang logo Garuda dan tembakau tadi. Nah, kemudian ini untuk ciri-ciri rokok dengan pita cukai yang palsu. Kalau tidak ada tanda-tanda ini dia palsu. Nah, ini juga kertasnya pada saat disinari dengan UV dia berpendar. Dan langsung di sana Pak Adi menunjukkan besaran rupiah ya untuk ya. Nah, itu di ciri-ciri berikutnya Pak Dewo. Jadi yang pertama ini pita cukainya harus asli. Cara mengetahui aslinya tadi dengan disinari, nanti hologramnya muncul tanda-tanda. Kalau tidak muncul tanda-tanda itu berarti palsu. Kemudian yang kedua, pita cukai bekas. Pita cukai bekas ini sebenarnya bisa diketahui dengan cara meraba. Jadi diraba di bungkus rokok ketika belum dibuka. Harusnya dia ininya halus, ketika diraba itu permukaannya halus. Yeah. Karena pita cukai ini hanya dipasang satu kali di setiap bungkus rokok, tidak boleh dipasang pada bungkus kedua, ketiga atau keempat Pak Dewo. Nah, pengusaha yang nakal, yang ilegal tadi, ketika membuka bungkus rokok ini, maka
dia berhati-hati supaya pita cukainya tidak sobek. Nah, ketika tidak sobek, akhirnya pita cukainya digunakan lagi. Ini termasuk yang ilegal dari sisi bekas, pita cukai bekas. Kemudian yang ketiga, yang mungkin tidak perlu alat, kita bisa lihat dengan kasat mata. Yang pertama, kalau dia polos. Jadi tidak ada pita cukai sama sekali. Ini tidak ada, pita cukai ini tidak ada. Ini udah jelas dia ilegal. Iya. Kemudian yang berikutnya ada pita cukainya, begitu dicek dengan alat juga dia pita cukai asli, tetapi dia tidak sesuai peruntukan. Maksudnya tidak sesuai peruntukan apa Pak Dewo? Di pita cukai ini ada keterangan yang menunjukkan yang pertama dia ini jenis tembakonya apa. Di sini tertulis misalnya SKT, di sini ada SKT. Berarti dia adalah sigaret kretek tangan. Maka kita harus pastikan rokok yang ada di dalam bungkus rokok ini adalah rokok SKT. Yang modus yang digunakan, rokoknya diproduksi dengan mesin, artinya dia SKM, tetapi pita cukainya yang dilekatkan itu SKT. Nah, ini juga termasuk ilegal dari sisi tidak sesuai peruntukan. Kemudian jumlah isinya Pak Dewo, jumlah isinya ini contohnya di bungkus ada tulisan 12. Kita buka bungkusnya benar 12. Nah, kemudian kita cek di pita cukainya, apakah juga 12. Nah, ini kalau dilihat di sini dia 12, berarti ini sesuai peruntukan. Ada juga yang nanti pita cukainya tertera 12, begitu kita cek di bungkusnya benar 12, tapi begitu dibuka isinya 20 atau 16. Nah, ini berarti ada selisih dari yang sudah dibayar dengan yang dilekatkan. Kemudian satu lagi adalah informasi tentang produsennya. Ini biasanya di bungkus rokok itu ada contohnya di sini PT Trisakti Purwosari Makmur, Pasuruan, Jawa Timur. Ini ada informasinya ini. Nanti ada namanya personalisasi Pak Dewo. Ada kode huruf dan angka, 8 kode itu menunjukkan singkatan ataupun akronim dari si produsen. Ini contohnya Trisakti Purwosari. Di sini disingkat TRSA Puma 01. Nah, itu berarti adalah harus sinkron Pak dia. Antara harus nama sama produsennya. Betul. Sama. Kalau kami di Bea Cukai sudah memahami bagaimana mengatur personalisasi itu karena kami yang memberikan, kami bisa mengenalinya Pak Dewo. Misalnya ini Trisakti Purwosari, kalau di sini kodenya tidak ada huruf TRSA PUMA berarti ini bukan miliknya si Trisakti. Artinya itu bagaimana Pak? Ketika itu bukan miliknya, artinya kok produsen ini bisa dapat gitu? Nah, ini ada dua kemungkinan Pak Dewo. Yang pertama, si Trisaktinya yang memang main. Jadi si Trisakti membeli pita cukai yang bukan punyanya Trisakti. Nah, ini transaksinya bukan di Bea Cukai, tetapi antar pabrik. Nah, terus yang kemungkinan kedua ditembak. Si Trisakti difitnah. Jadi istilahnya Trisakti sebenarnya sudah beli pita cukainya yang sesuai dengan dia. Tapi ada perusahaan lain selain Trisakti tentunya yang dia membeli punyanya Trisakti. Ini bisa terjadi karena ada oknum di Trisaktinya sendiri. Artinya pihak Bea Cukai sebenarnya sudah mengatur SOP sedemikian rupa sehingga pita cukai itu tidak bisa dibeli atau diambil oleh yang bukan berhak. Tetapi ketika sudah keluar dari Bea Cukai karena pelekatan pita cukai ini dilakukan di pabrik, nah ini kadang ada yang main ini Pak Dewo. Nah ini bisa saja terjadi seperti itu. Nah tadi ada yang mungkin perlu kita tambahkan sedikit Pak. Tadi antara SKT sama SKM. Ketika ini dibolak-balik, ini kan dianggap juga melanggar, Pak. Itu kenapa, Pak? Dianggap melanggar ya? Kenapa melanggar, Pak Dewo? Karena masing-masing barang kena cukai itu memiliki pita cukai yang spesifik. Bedanya nanti pada tarif cukainya. Tarif cukai SKM itu lebih mahal
dibandingkan tarif cukai SKT. Oh, lebih mahal Ya, SKM ya. Kalau nggak salah sekarang sekitar Rp1.200 per batang kalau SKM, sedangkan kalau SKT yang paling mahal itu 400-an. Jadi ada selisih sekitar Rp800 per batang, Pak Dewo. Per batang gitu. Per Pak, ya? batang. Kalau satu bungkus katakanlah isinya 12, tadi ada selisih 800, berarti kan sudah Rp9.600 Pak Dewo. Betul ya. Secara hitungan Secara matematisnya. hitungan cukainya Pak ya. Iya, itu dari sisi cukainya saja. Iya, iya. Sedangkan namanya produsen kan tidak mungkin dia menjual hanya untuk mengganti cukainya saja kan Pak Dewo. Betul. Ada bahan baku, ada bungkus ini, etiket ini yang harus diganti, ada yang bungkus plastik ini, itu semuanya kan ada cost-nya Pak Dewo. Betul. Pasti dia juga cari untung, sehingga akhirnya nanti harganya pasti akan menjadi lebih mahal. Betul. Jadi di samping faktor keuntungan, Iya. ada juga tadi faktor perbedaan tarif yang Iya. kemudian itu mempengaruhi harga dari rokok tersebut. Nah, Baik. kita berharap masyarakat dengan memahami mana rokok SKM, mana rokok SKT, mereka bisa membedakan. Ketika Betul. ada rokok SKM di dalamnya, tapi kok kita cukainya SKT, nah mereka tahu kalau ini ilegal. Iya. Dan kami sangat berharap mereka tidak mengkonsumsi yang seperti Betul. ini. Nah, tadi ada juga Pak Adi yang Bapak sempat sampaikan terkait dengan pita cukai palsu, Pak. Ya, Tadi Bapak sempat sampaikan bahwa ada yang jual beli, Pak. Jual beli PIN. Itu pernah ada kejadian nggak Pak Adi? Bahwa ada perusahaan yang memiliki pita cukai itu dia menjual ke perusahaan ilegal. kita cukai palsu ya. Ya. Ya, ini ada terjadi, tapi memang bukan di daerah Lombok Pak Dewo. Iya. Kami pernah pemberitaannya kalau nggak salah itu tahun 2023 atau 2024 itu di daerah Kudus, Jawa Iya. Tengah. Jadi memang kan di sana kan banyak ini produsen-produsen. Nah, ini ternyata yang luar biasa pita cukainya yang dia Iya. palsukan kemudian dia jual. Baik. Tapi kalau kita buat skala atas kemampuan memalsukan pita cukai yang asli ini Pak Dewo, kalau kita buat skala 1 sampai 10, saat ini yang terjadi di Indonesia, di seluruh Indonesia ini masih di level 2 sampai 3. Artinya tingkat pemalsuannya ini masih kasar lah, sehingga akhirnya petugas ataupun masyarakat itu bisa mengenali jika mereka sudah memahami bagaimana ciri-ciri dari rokok yang ilegal. Baik, pemirsa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi terkait dengan ciri-ciri rokok ilegal. Nah, saya kembalikan lagi nih pada pemirsa JMTV yang kebetulan pernah membeli rokok ilegal. Kira-kira ciri-ciri yang mana yang Anda temui di rokok ilegal yang Anda beli? Jika Anda menemukan lagi, pertimbangkan kembali untuk membeli rokok yang ilegal. Nah, Pak Adi, dari operasi pemberantasan rokok ilegal yang dilaksanakan oleh Bea Cukai, Pak. Ya. Dari kalau saya tadi ada 4 ciri, Pak ya. Ya. Nah, dari 4 ciri itu yang dominan ditemukan ketika operasi yang mana, Pak Adi? Ada perubahan modus Pak Dewo. Kalau sebelum kenaikan tarif yang terakhir kemarin di Iya. sekitar tahun 2024 itu kebanyakan yang salah peruntukan. Salah peruntukan. Ya, yang tadi yang SKT SKM, Iya, iya. yang isinya 20 tapi pita cukainya 12. Tapi saat ini dengan dampak dari tarif cukai yang naik tahun lalu, Iya. mulai agak terbuka. Maksudnya terbuka apa? Yang sekarang banyak ditemukan justru yang polos. Artinya masyarakat sebenarnya kalau polos ini kan jelas ya Pak Dewo. Iya. Kita tidak usah pakai alat. Memang tidak ada pita cukai Sama ya? sekali tidak ada pita cukai, tidak ada bandrolnya. Dan ini yang sekarang banyak dijumpai. Makanya kalau bahasa kami di Bea Cukai ya sebenarnya ini nekat. Iya, itu kan nyata sekali, Ya. Pak. Masyarakat tuh dengan mudah akan bisa mengenali bahwa ini tuh ilegal karena tidak ada pita cukainya kan. Ya Pak mungkin Dewo. dari keempat ciri yang Pak disampaikan, mungkin yang polos ini merupakan ciri yang paling mudah. mudah. Tapi itu justru sekarang yang banyak kami temui pada saat dilakukan operasi. Baik. Jadi sudah tidak takut-takut lagi. Iya. Makanya kenapa kita tetap konsisten melakukan gempur rokok ilegal ini ya karena ternyata di lapangan pemain-pemain rokok ilegalnya juga sudah semakin berani. Iya. Saya sempat juga Pak Adi
iseng-iseng juga ini kan, walaupun saya bukan perokok, Pak. Ya. Tapi saya iseng-iseng nih ke salah satu toko, Pak. Saya bandingkan, Pak Adi, yang rokok yang legal dengan yang ilegal. Ya. Nah, kalau tidak salah di rokok yang legal itu kan dicantumkan kadar nikotinnya, Pak. Ya. Tapi di rokok yang legal kan mereka tidak menampilkan. Dia tampilkan juga. Sebenarnya untuk mengelabui konsumen, justru yang ilegal akan mencantumkan, Pak Dewo. Yang ilegal mencantumkan. Akan mencantumkan. Tetapi kan kita tidak tahu apakah informasi yang dicantumkan itu benar atau tidak. Ya. Ini betul. contoh nih, mungkin. Iya, betul. Di sini ada dilarang menjual atau memberi pada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil. Ini karena memang ada ketentuan yang harus mencantumkan seperti ini. Iya, itu yang di legal. Yang di legal. Baik. Tapi yang di ilegal juga ada. Mereka mencantumkan juga. Mencantumkan Iya. juga. Cuman tadi yang saya sampaikan, apakah kita yakin kebenarannya? Betul. Kalau yang legal, Pak Dewo, yang Pak Dewo sebutkan tadi kadar tar dan kadar nikotin. Betul. Maka petugas dari Dinas Kesehatan atau BPOM itu akan bisa mendatangi pabriknya karena dia legal. Pabriknya di mana kan ketahuan, Pak Dewo. Ini misalnya disebutkan tadi PT Tri apa tadi ya? Betul. Pasuruan. Betul. Petugas BPOM di sana atau Dinas Kesehatan di Pasuruan, dia bisa datang ke pabriknya Untuk mengecek menguji. langsung benar tidak kadar nikotin Iya. sama. Itu, Pak Dewo. Lah, kalau yang ilegal, pabriknya kan nggak ada, Pak Dewo. Iya. Informasi yang saya sebut personalisasi tadi, ini misalnya ternyata tidak ada informasi perusahaannya, Pak Dewo. Betul. Kita nggak tahu siapa yang bikin ini, di Iya. mana dia diproduksi, Apalagi mau mengecek apalagi mau mengecek kadar kadarnya. nikotin. Pabriknya saja kita nggak tahu. Iya. Mungkin pemirsa juga sering mengatakan, masa sih bea cukai nggak tahu? Karena kenyataannya barang-barang ini kan seperti apa ya, jelangkung. Iya. Kita datang tiba-tiba ada di Betul. etalase, Iya. pada saat dioperasi petugas hilang semua, Pak Dewo. Tapi sedikit, Pak Adi. Kalau di rokok yang legal itu kan dicantumkan, Pak, kadar nikotin. Kadarnya ada. Ini kira-kira, Pak Adi, dari sisi kesehatan, Pak Adi, kita Ya. berbicara. Karena kita tidak bisa menampik bahwa perokok tidak bisa kita basmi. Ya. Pak. Ini pasti tetap ada. Masih Pak. tetap akan ada yang Iya, merokok. tetap. Belum bisa Tetapi dilarang. dengan kadar yang dicantumkan di rokok yang legal, itu kalau sesuai dengan BPOM ataupun uji Ya, labnya, ya. Pak, itu masih aman untuk kesehatan apa enggak sebenarnya, Pak? Kalau sesuai dengan yang ditentukan, tentunya itu masih di batas aman. Nah, tinggal nanti balik ke konsumennya masing-masing, Pak Dewo. Betul. Misalnya, saya nih sudah perokok aktif yang sudah lama misalnya. Betul. Mungkin konsentrasi tar dan nikotin di tubuh saya sudah sedemikian tinggi. Nah, ketika kemudian saya tetap melanjutkan merokok, apakah saya akan bisa tetap sehat atau tidak? Iya. Tentunya akan dipengaruhi dari penambahan kadar tar atau nikotin yang dari rokok yang saya terus hisap itu tadi. Iya. Tapi kalau misalnya kita katakanlah memang punya kekebalan tubuh lah, katakanlah Betul. yang tidak terpengaruh oleh kadar tar dan nikotin, mau dikasih kadar tar nikotin sebesar apapun nggak ada masalah. Nggak ada gitu. masalah. Artinya pertanyaan Pak Dewo, secara normatif orang ketika dia mengkonsumsi rokok legal yang ada tulisan kadar tar nikotinnya yang sudah diuji juga Baik. oleh BPOM dan Dinas Kesehatan sesuai, secara kesehatan ya ini lebih aman. Iya. Walaupun tidak bisa kita katakan Betul. pasti aman karena Iya. merokok sudah pasti mengganggu kesehatan. Iya. Pemirsa, ada poin penting yang bisa saya garis bawahi dari apa yang dijelaskan oleh Pak Adi terkait dengan pencantuman besarnya kadar tar dan nikotin pada rokok. Artinya, di rokok yang legal itu benar-benar angka yang tercantum adalah sesuai dengan apa hasil uji lab yang dilakukan terhadap pabrik rokok. Ya. Tetapi yang perlu Anda perhatikan adalah ketika Anda membeli rokok yang ilegal, tidak bisa dijamin bahwa kadar tar dan nikotin yang tercantum pada rokok itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pemirsa, mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan untuk Anda membeli rokok yang ilegal. Karena tingkat kadar tar dan nikotin yang tercantum itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mulai hari ini pertimbangkanlah kesehatan Anda jika Anda merokok yang ilegal. Kira-kira kan begitu, Pak Ya, Dia? betul, Pak. Betul sekali ya.
Nah, selanjutnya Pak Adi, kita sudah melalui berbagai talk show Pak Adi. Bahkan sejak tahun lalu saya masih ingat saya bekerja sama dengan Bea Cukai hampir 10 kali talk show Pak. Ya. Dan memang salah satu poin yang juga sering kita bahas dalam Gempur Rokok Ilegal adalah menyelamatkan pendapatan negara, Pak. Negara. Yang nantinya akan kembali ke daerah dalam bentuk DBHCHT. Jadi saya, apakah ini mungkin sebuah perjalanan hidup atau bagaimana Pak Adi? Jadi saya cerita sedikit. Dan ternyata saya menghadapi ini sekarang. Jadi ketika kelahiran anak pertama saya Pak Adi, jadi saya melihat di salah satu alatnya rumah sakit itu, itu tertulis DBHCHT Pak Adi. Pada waktu itu saya tidak tahu apa ini DBHCHT ini. Tapi ketika saya ibaratnya di sini terjun langsung di kegiatan yang ada hubungannya dengan cukai, saya baru tahu, oh ternyata DBHCHT ini adalah dana bagi hasil cukai tembakau. Ternyata berjasa juga dana DBHC ini terhadap kelahiran anak saya gitu. Saya pikir waktu itu gitu. Mungkin nanti kalau dia besar saya akan sampaikan Pak Di. Ini dana ini loh. Jangan lupa jasa DBHCHT gitu ya. Jasanya DBHCHT ini. Harusnya ada nama cukainya Pak. Nah betul Pak Adi. Tapi banyak masyarakat yang belum paham nih Pak Adi. Apa sih sebenarnya DBHCHT? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Adi. Sebelum nanti saya akan ke Bu Kabit ini Pak. Sedikit ya membahas. Jadi gini Pak Dewo, biar nanti anaknya Pak Dewo juga nggak penasaran. Betul Pak Adi, betul. DBHCHT ini sumbernya adalah dari penyisihan 3% dari total cukai hasil tembakau nasional. Baik. Jadi tadi saya sampaikan pengusaha-pengusaha pabrik yang legal Pak Dewo, mereka akan mendapatkan izin, kemudian mereka akan melakukan produksi. Setelah mereka melakukan produksi, sebelum mereka memasarkan produknya, mereka harus melakukan pemesanan pita cukai. Nah, pemesanan pita cukai inilah yang menjadi sumber penerimaan cukai. Jadi, mohon maaf pemirsa, kalau misalnya pemirsa menyatakan, saya bayar cukainya Pak, saya bayar cukainya. Yang bayar cukai secara langsung itu hanya pengusaha pabrik. Baik, ya. Yang bayar cukai secara langsung. Cuman memang nanti rokoknya ini kan dijual Pak Dewo. Setelah dikemas, dilekati pita cukai, kemudian dijual, dibeli oleh konsumen. Betul. Pasti si pengusaha akan memasukkan komponen pembayaran cukai tadi ke harga jual. Betul. Sehingga ketika kemudian si konsumen atau pembeli ini membeli sejumlah harga yang ditetapkan oleh si pengusaha tadi, mereka mengklaim kamilah yang membayar cukainya gitu. Kalau secara prakteknya, secara langsung yang membayar cukai ini adalah pengusaha pabrik. Yeah. Pengusaha pabrik dihimpun oleh bea cukai, cukainya ini kemudian menjadi penerimaan nasional. Nanti 3%-nya sesuai dengan Undang-Undang HKPD akan dikembalikan lagi ke daerah dalam bentuk DBHCHT tadi, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Peruntukannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang terbaru, yaitu PMK 72 tahun 2024, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum. Makanya tadi akan nyambung dengan cerita Pak Dewo tadi. Pak Dewo cerita di rumah sakit itu ada alat di rumah sakit yang diberi label DBHCHT karena memang pengadaannya didanai dengan menggunakan DBHCHT, tapi kemungkinan bukan di bidang penegakan hukum. Betul. Bisa jadi mungkin di bidang kesehatan. Karena memang secara earmarknya ya peruntukannya harus sesuai dengan bidang-bidang yang sudah ditentukan. Ya. Tapi Pak Adi ngomong-ngomong, dengan saya melihat alat itu Pak Adi, saya merasa berutang budi sama perokok. Tapi terutama perokok yang legal Pak ya. Ya. Jadi pahlawan. Iya, jadi Bu. Jadi ini sumbangsih dari perokok yang legal. Jadi ada alat seperti itu di masyarakat. Betul. Baik, sebelum saya ke Bu Kabit, rekan-rekan tim kreatif tolong ditampilkan, ada data nih Pak yang perlu kita tampilkan sedikit terkait dengan DBHCHT. Tolong rekan-rekan tim kreatif ya. Yang satunya lagi yang ada penerimaan dan DBHCHT. Nah, yang ada penerimaan ya. Nah, baik. Tidak bisa dibesarkan ya? Cukup. Bisa, baik.
ini data maaf Bu Kabid, ini data dari Bea Cukai Pak Adi ya. Ya. Sebelum nanti saya konfirmasi ke Bea Cukai, saya ke Bu Kabid dulu nih Bu Kabid. Kalau kita perhatikan Bu Kabid, yang ini tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, ini penerimaan Lombok Barat ini terkait dengan DBHC-nya kan meningkat nih Bu. 2000 ini ini 2023 2024. 2024. Ya, 2023. 2025 kan masih berjalan. Masih berjalan ya. Ya. Baik. Mungkin kita tampilkan yang 2025 ada. 2025, iya. Ada 2025. Yang tabel yang satuan. Ya, baik. Yang satuan. Nah, ini kita melihat ini. Sebelum nanti kita flashback Pak Adi Ya. ke belakang, kita lihat dulu dari nilainya dulu Bu Kabid. Artinya Lombok Barat menerima DBHC-HT itu tahun 2024 itu sejumlah 19 miliar sekian Bu. Sementara tahun 2025 itu meningkat menjadi 30 sekian. Sebelum nanti kita akan membahas lebih dalam terkait dengan ini Bu Kabid, mungkin pertanyaan saya di awal adalah seberapa penting sumbangsih DBHC-HT terhadap struktur anggaran kita Bu? Iya. Gitu. Berkaitan dengan seberapa penting Ya, terhadap DBHC APBD terhadap kita, gitu. APBD kita. Baik. Terima kasih Pak Dewa. Ya. Jadi terkait dengan seberapa penting, memang saya bilang kami rasakan adalah sangat penting sekali. Baik. Karena kita lihat saat ini dengan keterbatasan fiskal yang sudah diarahkan dari kebijakan pusat, ternyata DBHC-HT ini masih mempunyai peran di dalam proses pelaksanaan penganggaran maupun pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat. Dilihat dari struktur anggaran, memang tidak seberapa besar ya, sekitar 1,4 sekian triliun yang dengan sumber-sumber yang ada. DBHC-HT menempati posisi 30 miliar yang Bapak sampaikan Ya. tadi. Tapi itu bermanfaat sekali, bermanfaat dengan beberapa 14 OPD koordinasi di dalam di DBHC-HT, koordinasi OPD DBHC-HT. Baik itu di Dinas Kominfo termasuk dalam bidang penegakan hukum, setelah itu Pol PP ada 14 OPD dan yang termasuk OPD besar itu Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian yang memang menyerap anggaran yang besar sekali di dalam struktur anggaran khususnya untuk porsi anggaran DBHC-HT. Jadi saya rasa sangat penting sekali penting, Bu, secara struktur anggaran untuk alokasi DBHC-HT di struktur APBD. Baik, itu, Pak. kita konfirmasi langsung kepada pemilik datanya Bu. Mungkin teman-teman lagi tunjukkan lagi sekali ya. Ditunjukkan lagi sekali data tadi. Saya ingin konfirmasi ke Pak Adi nih Pak, Ya. sebagai pemilik datanya Pak Adi. Ya. Baik. Di sini Pak Adi kita melihat adalah kita sama-sama Bu Kabid ya. Kita melihat di sini penerimaan DBHC-HT untuk kabupaten kota di Pulau Lombok Pak Adi ya, sesuai dengan wilayah tugasnya Bea Cukai Mataram. Yang saya ingin tanyakan Pak Adi, di sini kalau kita melihat mungkin kita tidak usahlah membandingkan Lombok Barat sama Lombok Tengah maupun Lombok Timur Pak Adi. Iya. Iya. Tapi kita membandingkan dengan kota Mataram Pak. Di pandangan saya Pak Adi, mohon maaf ini Lombok Barat memiliki areal persawahan, yang notabene juga menjadi areal tembakau Pak. Iya. Sementara kota tidak ada Pak. Betul. Tapi kok di data di sini justru muncul kota lebih besar DBHC-HT-nya daripada Lombok Barat Pak. Ini kira-kira apa Pak penyebabnya Pak Adi? Ini kan anaknya sama ibunya ya Pak. Iya betul, betul Pak. Kenapa anaknya kok dapatnya lebih besar? Iya. Pak Dewa rela nggak kalau anaknya dapat lebih besar? Sebenarnya sih sedikit tidak rela Pak. Gitu. Harusnya dapat porsi besar ibunya Betul, ya. betul. Harusnya ibunya. Untuk menjawab ini saya harus geser ke slide yang mungkin rekan-rekan tim sebelumnya. kreatif yang satuan ya. Karena formulasi untuk menentukan DBHC-HT ini setahu saya ada dua. Betul. Kalau pemirsa ingin tahu siapa sih yang menentukan besaran DBHC-HT ini, Ya. yang menentukan adalah saudara-saudara kami di DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Sama-sama eselon 1 di Kementerian Keuangan Pak Dewo. Iya. Tapi tugasnya mereka terkait dengan transfer dana ke daerah. Betul. Nah, teman-teman DJPK mempunyai formulasi bahwa DBHC-HT itu dialokasikan berdasarkan kontribusi penerimaan cukai dan produksi tembakau. Penerimaan cukai dan produksi tembakau. Ya, Baik. dulu memang awalnya
hanya kontribusi penerimaan cukai saja Pak Dewo. Baik. Sehingga NTB itu dapatnya tidak banyak. Karena sampai dengan saat ini pun kalau kita lihat di sini datanya di 2024 saja Ya. penerimaan cukainya hanya 22 miliar. Miliar. Untuk Pulau Lombok, sedangkan untuk seluruh NTB 23 miliar. Ya. Seluruh NTB itu Iya. Betul. 23 miliar. Sedangkan penerimaan nasional, mohon maaf, sudah sampai angka triliunan. Iya, iya. Itu awal ketika alokasi DBHCHT hanya menggunakan formulasi berdasarkan kontribusi penerimaan cukai. NTB tidak masuk hitungan Pak Dewo. Baik, sebentar Pak. Sebelum kita lebih jauh Pak Adi, saya akan bahas sedikit nih Pak. Ya, Dari penerimaan cukai, NTB sangat kecil Pak. ya, Sementara di sini NTB merupakan salah satu daerah yang sangat ibaratnya cocok untuk tembakau Pak. ya. Nah, artinya berarti penerimaan cukai sebelum Pak Adi mengatakan bahwa ini belum termasuk dihitung dari perdagangan tembakaunya. Kalau kita melihat dari penerimaan cukai kan berarti data ini sangat jelas menunjukkan bahwa Sangat minim. perdagangan rokok ilegal sangat. Kalau dilihat dari situnya, Artinya kan di sini bahwa penerimaan cukai, penerimaan DBH-nya sangat kecil untuk NTB. Iya. Kita berbeda NTB dah Pak Adi. ya, ya, Dari berarti kan ada indikasi bahwa banyak perdagangan ilegalnya. penggunaan cukai di NTB ini kecil Pak. Sedikit, betul. Ya, Iya. jadi faktanya memang seperti itu. Nanti saya kebetulan tidak bawa datanya ini. Jumlah pabrik Ya, yang sudah NPPBKC di Lombok dulu itu hanya sekitar ya kurang dari 20-an Pak Dewo. betul Pak. Kalau sekarang Pak Dewo itu sudah di atas 100. Iya, Nah, inilah kontributor penerimaan cukai tadi Pak Dewo. betul. Tapi karena kebanyakan masih tembakau iris, Ya, makanya jumlahnya tidak sesignifikan yang di Jawa. Mohon maaf kalau kita bicara di Jawa, contoh Jawa Tengah, mereka punya jarum. ya, Jawa Timur mereka punya gudang garam, Iya. mereka punya Sampurna. Jawa Barat Sampurna juga ada juga di sana. Iya, Nah, betul, ini rata-rata SKM Pak Dewo Betul. yang tarif cukainya sudah iya, jauh lebih tinggi dibandingkan SKT. Sedangkan di Lombok ini pabrik itu masih home industry. iya. Skalanya masih skala rumahan. Iya. Awalnya memang IKM Iya. tembakau kan. Jadi kalau kita bahas sedikit Pak Adi, dari penerimaan cukai sebelum kita masuk kepada hasil dari perdagangan tembakau sendiri, di sini sangat jelas kelihatan bahwa masih sangat kecil Iya. adanya perusahaan rokok yang Bercukai. bercukai Pak. Ya. Nah, saya ke Bu Kabir nih sedikit Bu Kabir. Kalau kita melihat data ini Bu Kabir, Iya. apalagi dari penjelasannya Pak Adi tadi Bu, kita melihat perbedaan. Saya kembali lagi membandingkan Lombok Barat dengan Kota Mataram Bu. Iya. No, kita melihat dari penerimaan cukai dulu nih Bu, belum membahas kepada perdagangan hasil tembakau Bu. Di tahun 2023 Bu, kita hanya 1 miliar, sementara Kota Mataram udah 9 miliar. 9 miliar. Di tahun 2024 Naik lagi berarti. ya, kita hanya 1 miliar masih tapi tetap masih Kota Mataram jauh lebih tinggi Bu Kabir. Nah, pertanyaan saya Bu, tidakkah Bapeda membuat evaluasi terhadap itu Bu, dan mencari terobosan-terobosan, kemudian untuk paling tidak ini kok bisa loh kita yang Ibunya. ya kita ini yang Yang melahirkan melahirkan Kota Mataram. Mataram, kita yang lebih luas punya lahan tembakau, Tapi kok dapatnya tapi lebih kok dapatnya lebih sedikit. Ya. Tidak kan menjadi evaluasi. Artinya Bu Kabir, kita jangan senang dulu dengan DBH itu sekian puluh miliar, tetapi menurut saya ini sebuah harus kita evaluasi Bu. Ini Ya. menurut saya jaraknya ini jauh sekali nih Bu, 1,1 miliar dengan 9,5 miliar Bu. Kira-kira Ya. tidakkah selama ini Bapeda melakukan evaluasi untuk paling tidak memperkecil Bu jarak antara penerimaan cukai dari Kota Mataram dengan Lombok Barat ini? Kira-kira gimana Bu Kabir? Ya, untuk informasi Pak Dewo. Iya. Jadi kami kan di Bapeda ini baru menjadi koordinator DBHCHT yaitu mulai tahun 2024. Baik. 2024. Sedangkan proses progres yang dari 2022-2023 itu ada di bidang bagian perekonomian Setda Lombok Barat. Tapi dari apa yang pertanyaan Bapak tadi, kami sudah berusaha memberikan suatu bentuk pertanyaan juga sama pertanyaan Bapak. Kenapa kita tidak bisa meningkatkan penerimaan cukai Iya. kita?
Jadi memang ada beberapa strategi atau langkah yang sudah kita lakukan dengan teman-teman OPD, khususnya OPD teknis terkait, yaitu pertama Dinas Perdagangan, karena berkait dengan cukai, setelah itu tembakau. Betul, betul. Dua hal yang memang menjadi perhitungan di dalam proses untuk perolehan alokasi DBHCHT. Cukainya seperti apa? Jadi kita berpikir bagaimana caranya memberikan informasi proses perizinan dalam mengurus NIB-nya, NIB, setelah itu NPP BKC-nya. Betul. Jadi waktu itu kami dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan bentuk suatu sosialisasi atau langsung mensasar atau melatih masyarakat atau IKM tembakau untuk segera mengurus izin mereka. Jadi selama ini mereka dari kelompok tani yang tidak mempunyai izin, yang hanya berjualan dengan misalnya hanya ngelinting-ngelinting biasa atau dengan menjual tembakonya, kita usahakan untuk mereka membuat izin terlebih dahulu, minimal terdaftar di OSS. Setelah itu langkah selanjutnya. Jadi tiap tahun kami mencoba mengevaluasi juga seperti itu, mencoba memberikan informasi terkait bagaimana sih perizinan NPP BKC waktu itu, kerjasama juga dengan Bea Cukai untuk memberikan informasi kepada teman-teman kelompok tani. Akhirnya mereka membuat satu pemahaman, oh iya ternyata syarat-syaratnya seperti ini, izinnya seperti ini, dan harus kami selesaikan. Kami juga kerjasama dengan perizinan pada saat itu untuk langsung memproses OSS, izin OSS. Betul. Silahkan langsung selesai di tempat. Itu bentuk yang kami lakukan untuk segera meningkatkan jumlah kelompok IKM rokok kami di Kabupaten Lombok Barat. Yang semula hanya 5 waktu itu, sekarang sudah bergerak menjadi mungkin sekitar 20 IKM rokok mungkin yang sudah terdaftar, tapi memang belum mengarah kepada NPP BKC. Ada persyaratan-persyaratan khusus memang yang harus diterima oleh kelompok-kelompok tani ini. Yang paling detail itu adalah syarat mengenai lahan, luas lahan yang harus 200 meter persegi. Ini yang kadang kesulitan dari masyarakat kita, kelompok-kelompok tani kita, dan harus berpagar ya, bertembok keliling, pembatas. Selanjutnya juga, tapi sebentar Bu Kabid, kalau mengatakan itu adalah kesulitan Bu, coba kembali lagi ke data tadi ya. Kalau kita melihat kepada kesulitan terhadap lahan itu, bagaimana Pak Adi? Di Mataram apakah mereka juga kesulitan juga nggak? Sehingga ini menjadi kesulitan di Lombok Barat, tapi di Mataram bisa sampai 9 miliar. Apakah sebelumnya juga kesulitan juga nggak soal lahan Pak? Kalau bicara lahannya, saya tidak yakin ini kesulitan. Kalau bicara lahannya, karena lahannya itu ada Pak Dewo. Cuma permasalahannya lahan yang disediakan untuk usahanya. Ini yang beda Pak Dewo. Lahan untuk bertani tembakonya memang luas, tetapi yang kami butuhkan di Bea Cukai itu adalah lahan yang nanti akan dipakai untuk berusaha hasil tembakau. Langsung seperti membuat pabrik rokoknya gitu Pak? Betul. Nah, saya ke Bu Kabid Bu, kira-kira dengan yang disampaikan Pak Adi tadi, memang benar nggak Bu, Lombok Barat ini susah sekali menyediakan lahan untuk itu, untuk pabrik rokoknya itu? Kalau untuk sifatnya masih personal, IKM personal, memang masyarakat petani kita kan rata-rata mereka masih meminjam lahan kadang untuk sewa lahan ya. Artinya lahan yang mereka kelola sebenarnya bukan milik pribadi. Bukan milik pribadi, milik beberapa orang yang mereka kadang misalnya di kelompok tani ini, misalnya lahannya mereka sekitar 1 hektar. Si tanah ini milik si A, milik si B, milik si C. Sehingga mereka belum tentu akan diizinkan ketika menjadikan gudang. Minimal dia harus mempunyai pabrik khusus lah untuk mereka buat satu gudang. Ini kalau nggak di podcast Pak, nggak cerita begini Bu Kabid. Nggak pernah ditanyain ya kalau kayak gini. Betul Pak, ternyata ini Pak pernah juga kita alami dengan mabuk, jenis-jenis saya tidak menyebutkan ya, jenis-jenis usaha yang lain Pak. Terkadang kebanyakan masyarakat kita itu hanya sebagai penggarap, bukan sebagai pemilik, sehingga inilah yang jadi kesulitan ketika akan melangkah lebih jauh, karena tidak menjadi pemilik langsung Pak. Artinya di sana Bu ya,
sebenarnya lahan ada, cuman karena bukan jadi miliknya sehingga dia belum tentu akan diizinkan menjadikan. Belum tentu, betul sekali Pak. Di kami Pak Dewa, mohon maaf Ibu, untuk lebih memperjelas, kami sebenarnya memperbolehkan juga lahan yang dimiliki oleh pengusaha pabrik itu sewa, tetapi permasalahannya kan sewanya harus sepanjang dia akan melakukan usaha sebagai pengusaha pabrik Pak Dewa. Nah, kalau kita melihat kata sepanjang Pak Adi, Ya, memang di izin NPBBKC ini ada jangka waktunya nggak ada. Pak? Selama berapa tahun Pak Adi? 5 tahun. Jadi nanti bisa diperpanjang lagi. Sepanjang tidak ada perubahan, kami lakukan cek lokasi, akan lebih mudah daripada proses yang pertama pada Baik. saat pengajuan Iya. izin pertama. Baik, 5 tahun ini Bu Kabit sebutkannya Pak Adi. Kira-kira petani kita juga tetap kesulitan Bu Kabit untuk menggunakan lahan itu ketika itu bukan menjadi miliknya. Dia tetap kesulitan nggak itu menggunakan lahan itu hanya 5 tahun untuk pabrik rokok gitu? Pertama, kami belum memetakan permasalahan yang ada di kondisi Iya. di masing-masing kelompok tani yang Betul, ingin betul. membuat IKM rokok mereka. Mungkin ini menjadi salah satu evaluasinya Dinas Pertanian juga dia. Kami sudah menyampaikan kepada Dinas Pertanian sama Iya. Dinas Perindak untuk hal itu. Kedua, kelompok tani yang ada di Kabupaten Lombok Barat kan rata-rata buruh tani ya Pak ya. Betul. Buruh tani, dan mereka mempunyai pengetahuan atau yang sangat minim terkait dengan persyaratan lagi seperti itu. Iya. Kemarin sempat diinformasikan harus mempunyai titik koordinat. Bagaimana mereka tahu tentang titik koordinat? Ya. Jadi pengetahuan mereka itu bagaimana caranya Bu? Bagaimana bentuk? Nah ini kami harus betul-betul mendampingi mereka. Betul. Kalau memang mau mengurus NPBKC, kami betul-betul harus mengiring mereka. Konsisten dan harus intens. Karena mereka bukan anggap seperti yang mempunyai pengetahuan lebih seperti itu Pak Dewo. Di Google aja mereka belum memahami bagaimana titik koordinat. Itu yang mengiring harus Bapeda Bu? Bukan, seharusnya dinas teknis terkait. Oh bukan. Itu yang kami harapkan, inisiasi dari teman-teman dinas teknis terkait untuk mendampingi sampai dengan proses selesai NPBKC. Dinas mana saja Bu kalau yang? Dinas untuk terkait IKM-nya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Baik. Itu yang paling penting sekali untuk mereka, apalagi terkait dengan proses perizinan mendampingi. Dan kami Baik. juga sudah mengalokasikan di tahun ini untuk proses pendampingan terkait perizinan untuk IKM rokok kita. Baik. Harapannya mereka sudah mempunyai suatu gambaran apa sih permasalahannya yang Baik. mereka miliki. Ini punya lahannya siapa? Ini bukan milik lahannya siapa? Teridentifikasilah hal itu. Betul. Seandainya ini memang belum KSS, ayo suruh dia KSS. Jenis tembakonya apa? Jenis ini bentuk izin yangnya gimana? Karena kan tembakau ini termasuk resiko tinggi ya. Izin resiko tinggi untuk Baik. hal itu. Perizinannya banyak. Banyak. Ini yang harus disiapkan oleh mereka. Jadi Harus baik, Bu Kabit. intens. Betul. Artinya Bu Kabit terkait dengan ini, dengan perizinan ini Bu. Menurut Ibu nih dari pengamatan Ibu selama ini dari Bapeda Bu, di sisi mananya sebenarnya pemerintah harus hadir Bu untuk mempercepat ini Bu, mempercepat legalitasnya mereka ini, sehingga dengan seperti yang Pak Adi tadi, kalau mereka udah legal mereka pasti akan membeli cukai. Dengan begitu kita akan bisa mengejar gap anggaplah dengan Kota Mataram terhadap penerimaan cukainya. Kira-kira di sisi mana pemerintah harus hadir ini Bu? Kalau pemerintah harus hadir di sini memang pertama terkait dengan pendampingan Bu ya. Pendampingan dan pelatihan bagi mereka. Iya. Setelah itu bagaimana mereka menjual atau apa istilahnya memasarkan produk-produk mereka. Betul. Ke daerah-daerah yang setidaknya ada potensi untuk mereka marketingnya lah. Kita mau buka suatu peluang pasar yang baru terkait dengan produk yang kita miliki. Di kita kan di Lombok Barat rata-rata TIS ya Pak Adi ya, rata-rata TIS, jadi belum terbentuk seperti SKM dan sebagainya. TIS ini kemana sih dipasarkan? Mereka kan biasanya lokal saja. Iya. Pasar lokal yang notabene memang yang membelinya hanya kalangan-kalangan petani atau kalangan-kalangan yang biasa gitu. Mereka berharap juga, apalagi dengan adanya rokok-rokok ilegal saat ini, mereka merasa tergusur. Betul itu. Jadi betul. mereka merasa Iya. bisa tidak kami bertahan dengan TIS ini. Iya, betul. Itu yang kami diskusi kemarin dengan teman-teman IKM rokok. Karena apa? Semakin mereka mencari cara celah, bagaimana cara mempromosikan produk-produknya mereka.
Apalagi ngerokok ilegal, mereka lebih murah rokok ilegal dibandingkan dengan tis mereka nanti Dan akhirnya. Nah, Dan lebih praktis. itu juga menjadi penasaran saya, Bu. Tidakkah bisa diupayakan kemudian nanti harga tis ini bisa dibanderol dengan harga lebih rendah daripada rokok ilegal, Bu? Harganya sudah rendah sekali, Pak. Sudah Harga tis ini harganya hanya 5.000 ya, Pak Adi ya. 5.000 rupiah. Sedangkan dari bagi pengecer atau mereka dapat 4.000 rupiah, mereka jual ke personalnya. Sedangkan rokok ilegal sudah harga ada yang 5.000, 7.000. Luar biasa. Itu ya. yang persaingan yang memang sangat iya. mereka rasakan sekali, dan itu yang menjadi upaya kita seharusnya. Iya. Bagaimana mengupayakan mereka tetap bertahan. Karena mereka termasuk pahlawan cukai juga, Pak ya, betul. dalam memberikan kita yang Tapi Tapi ini ada masalahnya. satu catatan saya, Bu, dengan Pak Adi juga, Bu. Artinya ini pintar juga nih pabrik-pabrik rokok ilegal ini, mereka sudah tahu terhadap harga pasar, tahu dengan mekanisme yang dianggap mungkin rumit untuk mengurus perizinannya, Pak Dia. Ya, mereka dalam jaringan, Pak Dewi. Betul. Mereka betul. tidak, istilahnya mereka ada survei juga. Iya, gitu. betul. Makanya ini dulu kami berhadapan sendiri. Betul. Waktu belum dibantu Pemda. Iya. Sekarang kami gandeng Pemda karena evaluasi kami banyak kendala-kendalanya yang nanti kami berharap dapat dibantu penyelesaiannya dari Pemda. Tadi terjawab dengan penjelasan dari Bu Kabit tadi. Iya. Ternyata mereka butuh didampingi. Betul. Ternyata mereka belum semuanya paham. Baik. Nah, ini kan kita kerjasama kan, Pak Dewa. Baik. Di mana intervensi yang bisa dilakukan baik oleh Bea Cukai maupun oleh Baik. Pemda. Nah, tadi baru kita membahas penerimaan dari sisi penerimaan cukainya, Pak Dia, di Bea Cukai. Sekarang rekan-rekan tim kreatif coba dipaparkan tabel kedua yang terkait tahun 2025 ya. Yang tahun 2025. Ya. Baik. Nah, mungkin bisa diperbesar sedikit. Nah, tadi Pak Di sempat mengatakan kalau di tahun 2025 perhitungannya bukan hanya dari penerimaan cukai aja, Pak Dia, tapi sudah dari perdagangan. Tidak hanya 2025, Pak Dewa, tapi saya lupa ya persisnya tahun berapa, tapi waktu itu pada saat gubernurnya masih TGB, itu melakukan yang ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Itu dan dikabulkan keberatannya bahwa seharusnya pada saat mengalokasikan DBHCHT itu selain berdasarkan kontribusi cukai juga berdasarkan produksi tembakau. Ya. Baik. Nah, kalau tembakau, Pak Dewa, NTB ini tempatnya. Betul. Nah, baik. Nanti Bu Kabit nih pasti banyak punya data nih. Baik. Tapi kalau untuk datanya kami tidak punya. Untuk produksi tembakau pasti dari dinas terkait. Iya. Tapi ini kita lihat kembali, Pak Adi, Bu Kabit, dengan data ini. Kalau kita membahas lagi terhadap dengan produksi tembakau, Pak, kita kembali lihat. Mungkin jangan membandingkan Lombok Barat dengan Lombok Tengah maupun Lombok Timur, Pak. Coba kembali kita bandingkan dengan Kota Mataram, Pak. Kalau kita juga bahwa faktornya juga adalah produksi tembakau, di mana Lombok Barat menjadi sentral juga produksi tembakau. Tapi tetap aja nih Bu Kabit, tahun 2025 Lombok Barat masih 30, Kota Mataram tetap aja 79, Bu. Padahal kita banyak produksi tembakau. Masalahnya di mana nih Bu Kabit? Kalau dari sisi permasalahan, memang kita memang belum studi banding ya, terkait di Kota Mataram melihat dengan IKM rokoknya. Artinya kita melihat Kota Mataram kan otomatis lahan tembakaunya tidak ada produksi tembakau nih Bu. Di Lombok Barat menurut tembakau, tapi dari DBHCHT-nya tetap aja nih masih Lombok Barat 30, sementara Kota Mataram udah 79, Bu. Tetap aja kita tertinggal. Padahal unsur kedua udah dimasukkan ini, Bu. Artinya faktor kedua dimasukkan juga nih, perhitungan terhadap produksi tembakau. Tapi tetap aja kita kalah sama Kota Mataram nih, Bu. Artinya apa nih penyebabnya, Bu? Kok belum masih jauh juga nih jaraknya gitu, Bu? Mungkin belum banyak yang nanam tembakau kali ya, Bu. Inilah memang usaha yang kami coba berusaha pikirkan dengan membuat suatu inovasi atau apalah bentuknya dengan Dinas Pertanian dan Perdagangan. Apa sih kurangnya kita? Kita punya lahan, kita punya produk tembakau, kita sudah punya inovasi baru dengan membuatkan produk unggulan tembakau dengan 5 jenisnya. Kenapa kok kita bisa kalah terus dengan Kota Mataram untuk perolehannya? Ternyata kan memang dari sisi hitungan yang diperlihatkan tadi adalah 60% adalah cukai. 40% adalah produksi tembakau. Tembakau ya, oke. Kita setiap tahun pergerakan produksi tembakau kita itu selalu meningkat, Pak Deul. Saat ini pun sudah meningkat drastis, tinggi sekali. Nah, itu sudah tercatat juga di Kementerian Pertanian yang selalu dilaporkan oleh Dinas Pertanian.
saat ini sampai dengan 29.000 ton kalau nggak salah. Ini yang sudah kami produksi tembakau tahun ini ya, yang terhitung dari 2021-2024 kalau nggak salah disampaikan oleh Bu Kabid Perkebunan kemarin. Dan itu jauh sekali dengan hasil yang biasanya perhitungan dari 30 miliar yang perolehan kita. Semoga ini menjadi suatu suatu bentuk hal yang positif. Iya. Saya bertanya sama koordinator di provinsi, apakah ada peluang Lombok Barat meningkat lagi perolehan DBHCHT-nya? Jawabannya bisa saja dilihat dari cukai dan yang sama produksi tembakau yang dihasilkan. Ya. Cuma dari hasil ini menyeimbangkan antara cukai dengan produksi, kami lebih baik menggenjot produksinya saja dulu terlebih dahulu. Produksi tembakonya, oke. Ya. Jadi apa yang kami lakukan itu kami betul-betul melakukan sampai membuat inovasi yang satu, membuat penyuluh sampai mengalokasikan anggaran ke penyuluh pertanian. Betul. Untuk masyarakat bergerak atau petani bergerak untuk menanam tembakau. Jadi jangan disalahkan nanti lebih baik nanam tembakau daripada padi katanya kemarin. Enggak, ini kan beda sesi penanamannya. Cuma harapannya banyak petani kita sudah mulai tergerak untuk menanam tembakau. Sehingga produksi tembakau kita sudah pesat sekali naik Pak Dewo. Ya. Jadi animo kemarin ya waktu kita sosialisasi juga, wah saya mau nanam tembakau aja. Mulai tertarik semua. Kira-kira nanti kalau banyak tertarik itu kok bisa merubah 30 itu lebih tinggi lagi nggak? Insya Allah. Tetap naik Pak Dewo. Tetap naik. Tapi tidak secepat dibandingkan ketika cukainya naik. Betul. Karena proporsi lebih besarnya memang di cukai. Tapi kalau kita berpikir begini Pak Adi, ketika mungkin seluruh tembakau Lombok Barat ini dipergunakan untuk memproduksi rokok legal di Lombok Barat, tidak dijual keluar Pak, kan otomatis akan cukainya akan naik Pak. Ya, sekarang tinggal pengusahanya, apakah mereka mampu menyerap atau tidak. Mohon maaf, betul, ada godaan untuk para petani tembakau Lombok Barat ketika Mataram misalnya menawarkan dengan harga lebih tinggi. Iya, itu salah. Sebenarnya saya memancing Pak Adi ngomong begitu. Saya tadi gitu. Pasti ada faktor kan Pak ya. Saya nggak jualan tembakau. Ya, jadi kan logika saya Pak. Ya. Kalau memang produksi kita banyak, kenapa enggak kita yang menggunakan? Berarti kan ada faktor kenapa petani kita lebih tertarik menjual keluar. Ya. Pak Adi cerita juga. Ini tadi coba datanya Mas. Coba. Yang ada cukainya tadi, ini kan akan kelihatan. Fakta. Jadi satu yang perlu dicatat Pak Dewo, DBHCHT di tahun berjalan itu dihitung dari semua capaian tahun sebelumnya. Artinya DBHCHT di 2025 itu dicatat dari capaian 2024. Betul. Baik itu dari sisi cukai maupun dari sisi produksi tembakau. Betul. Silakan kita lihat di 2024 yang ada data cukainya Mas. Yang ada yang sebelumnya. Yang ada data cukainya. Mari kita lihat Pak. Ini akan menjawab tadi. Tadi kan sudah disampaikan 60% itu dari kontribusi cukai. Faktanya kontribusi cukai Lombok Barat justru menurun dibandingkan dari 2023 ke 2024. Menurun sekitar, kalau kita lihat angkanya di sini 130-an juta ya Bu ya. Iya, betul. 1,18 M menjadi 1,058 M. Betul. Ini ada penurunan sekitar 130 juta. Ya, sehingga DBHCT-nya juga menurun tuh dari harusnya kan turun Pak Dewo, harusnya turun karena kontribusi cukainya turun. Kenapa di 2025 naik? Jawabannya tadi, Bu Kabid sudah melakukan program-program untuk meningkatkan kualitas tembakau. Baik dari sisi lahan yang tadinya banyak ditanami padi sekarang dialihkan menjadi lahan untuk penanaman tembakau supaya produksinya juga banyak, artinya panennya juga banyak, kualitasnya dari tembakau itu sendiri ditingkatkan. Nah, ini akhirnya yang mendongkrak angkanya menjadi 30 miliar tadi Pak Dewo. Padahal secara cukai dia turun. Dan ini kalau kita cermati angka-angka yang ada di seluruh kabupaten kota NTB ini, Lombok Barat ini mulai bergerak meninggalkan angka dasar. Angka dasar itu artinya kabupaten atau kota yang tidak punya kontribusi apa-apa, tetapi provinsinya ketempatan penerimaan cukai dan produksi tembakau Pak Dewo. Betul. Angka tahun 2023, maaf bukan 2023, 2024 itu di kisaran 17 M. Kita lihat angkanya di sini, Lombok Barat masih 19. Hampir sama dengan Lombok Utara kan? Berarti bedanya sedikit sekali dengan angka dasar Pak ya? Baik.
Begitu di 2025, geser Mas, nggak tolong. Di 2025 angka dasarnya itu 22. Mari kita cek di Lombok Utara. Iya. Nah, Lombok Utara 17 menjadi 22. 22. Tapi Lombok Barat sudah 30. 30. Artinya sudah ada pergerakan signifikan Dari produksi tembakau. dari mungkin. produksi tembakau. Baik. Meninggalkan kabupaten atau kota yang memang nyaris tidak ada produksi Tapi suplai ini, maupun tapi ini mumpung Pak Adi tadi bocorkan sedikit nih Pak Adi bahwa banyak Masyarakat produsen rokok di Mataram tertarik. menawar dengan harga lebih mahal. Iya. betul. Bedanya sekali. berapa Pak? Waduh, itu tadi udah saya jawab tadi. Saya udah disclaimer, saya bukan pengusaha tembakau. Tapi saya ada menjawab sedikit kemarin gimana, sempat gimana? diskusi Jangan, dengan Tapi kalau bukan, saya sebenarnya bukan pengusaha tembakau pada saat saya di camp rokok Lembah Sempaga kemarin. Saya tanya, ini bukan contoh Ya, kota betul, Mataram. betul. Beli tembakonya dari mana? Hmm. Saya beli di tembakonya di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Hmm. Kenapa? Berapa harganya? Ya, kenapa enggak beli tembakau Lombok Barat? Iya. Kita punya loh tembakau. Kenapa Anda membeli tembakau Lombok Tengah, Lombok Timur? Saya tidak tahu. Kalau ada tembakau di Lombok Barat, padahal dia berada di Lembah Sempaga di Narmada. Tanda Itu ada kutip, rumah sendiri. Iya, di rumah iya. sendiri tidak tahu mengenai tembakau kita. Kita memang 6 kecamatan penghasil tembakau, kecuali Narmada, Lingsar, dan Batu Iya, Layar, iya, Gunung iya. Sari. Tapi mereka tidak tahu keberadaan kita. Dan ini hanya dijawab di podcast Bu, Pak. Sama Bu Kabitnya ya. Jadi, Oh begitu Bu ya. Ya. Jadi justru orang Lombok Barat tidak tahu terhadap produksi tembakonya Lombok Barat. iya. Jadi kami menghubungi dengan Dinas Perkebunan. Baik. Kami memang membutuhkan satu tata niaga, bentuk suatu aturan ya, tata niaga tembakau, Pak Ya, ya. Adi. Karena selama ini tembakau kita Lombok Barat khususnya dijual bebas. Ke kota Mataram, ke Surabaya, Ya. kemana? Ke Lombok Timur pun dia balik lagi ke Lombok Barat nanti belinya. Iya betul. Ini yang belum diatur, tata niaga tembakau kita. tata niaga tembakau Bu ya. Ya, perdagangan kita itu seperti apa Betul terkait betul dengan betul. Iya. tembakau. Karena begini Bu, kesimpulan saya Pak Adi ya, Bu Kabit ya, terkait dengan rokok ilegal ini, mungkin persoalannya hanya di dua simpul Pak, Bu Kabit, adalah bagaimana distribusinya dan bagaimana bahan bakunya. Iya. Kalau ini mungkin bisa kita handle, mungkin tidak akan ada rokok ilegal Pak. Bagaimana kita menangani sektor distribusinya dan sektor bahan baku. Ya. Persis seperti Bu Kabit bilang tadi, tata niaga tembakau harus dievaluasi. Itu yang harus Betul. kami sudah memberikan masukan kepada Dinas Perindak untuk membuat itu. Ya, Dan untuk menjadi usulan di tahun depan atau bisa nanti mungkin lewat DBHCAT kita mengatur hal itu, karena ini hal yang sangat penting sekali. Ya. Selama Betul, Bu ini Kabit. dibuat gamblang, baik. datang kemitraan jual tembakau, kita tanam di lahan kita dengan tembakau Baik. Virginia, Ya. dijual di kita, dijual ke Lombok Timur, Betul. dijual ke sana. Kita hanya diam. Seperti kita ini dijajah, kita punya lahan, Betul. kita dijajah tidak diatur oleh siapapun. Baik, Pak Kabit. Seperti itu. Baik Pak Adi, Bu Kabit. Sebenarnya sangat menarik kita membahas ini. Tapi saya dibisiki sama tim kreatif Pak. Pak Dewa, kalau ini semua dibahas sekarang tidak ada edisi berikutnya nanti. Lain bahasanya sudah ya. Ya, jadi kalau ini dibahas semua Pak Dewa nanti tidak ada edisi berikutnya nanti Pak Dewa. Yang dibocorin Bu Iya. Kabit juga makin banyak nanti. Ya, Iya. ini belum Ini kita saya belum membahas seperti katanya Bu saatnya. Kabit, kita belum membahas nanti terkait dengan Alokasi. progres SIHT yang rencananya akan dibangun oleh Lombok Barat. Ya. Pak Adi Iya. juga ada belum membahas bagaimana upaya di pencegahan di Penegakan distribusinya hukum. maupun di. Ya. Iya. Tapi kembali lagi Pak, saya manut Pak sama tim kreatif, kalau kita bahas semua nanti tidak ada materi berikutnya Pak. Siap. Iya, siap. siap. Jadi karena memang tema kita adalah di sinilah gempur rokok ilegal Pak. Saya ke Pak Adi mungkin saya ke Pak Adi dulu Pak. Statement terakhir tentang gempur rokok ilegal. Ya. Jadi kita sudah bahas panjang lebar tadi, mungkin pemirsa juga sudah semakin tahu apa sih DBHCHT, kenapa rokok ilegal bisa mengurangi DBHCHT. Nah, setelah memahami tersebut, ya harapan kami tentunya kontribusi masyarakat sekarang. Tadi saya sudah sampaikan, Bea Cukai dulu awalnya bekerja sendiri, sekarang sudah bekerja sama dengan Pemda. Pemda sudah keluarkan program-program, berikan juga stimulan-stimulan untuk masyarakat. Sekarang kalau masyarakat misalnya mengeluh, kok saya belum dapat, mungkin karena memang belum cukup Pak Dewa, Iya. masih Iya. kurang DBHCT-nya. Betul. Terus gimana biar DBHCT-nya naik? Nah, ayo dukung
gempur rokok ilegal. Karena dengan gempur rokok ilegal, harapannya peredaran rokok ilegal bisa semakin berkurang, DBH-CHT-nya bisa semakin naik, masyarakat juga bisa mendapatkan kemanfaatannya secara merata. Jadi dukung kami untuk gempur rokok ilegal. Bagi yang merokok, berhentilah merokok yang ilegal sekarang juga, hanya konsumsi rokok yang legal. Bagi pedagang, jangan terlibat dalam perdagangan rokok ilegal. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Ke Bu Kabid, Bu. Mungkin terkait dengan gempur rokok ilegal, karena tema kita adalah gempur rokok ilegal, Bu. Statement terakhir dari Ibu. Statement saya terakhir itu bahwa mari kita dukung pemerintah daerah khususnya dalam menggempur rokok ilegal, baik dari semua kalangan, baik dari masyarakat maupun dari khususnya kita juga sebagai PNS dalam menggempur rokok ilegal ASN, karena dia sebagai media yang paling luas untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana harusnya, dan terutama juga kita harus memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat kita, terutama pengusaha rokok kecil, untuk terus kita memberikan informasi dan memberikan edukasi kepada mereka. Jangan menindak dulu, tapi memberikanlah edukasi kepada mereka untuk mereka lebih tertib dan sadar akan gimana tidak pentingnya rokok ilegal tersebut, tapi lebih lebih penting rokok legal karena berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat kita umumnya. Mungkin itu Pak Dewa. Ada satu hal mungkin yang saya lupa tadi Pak Adi, kalau masyarakat menemukan praktik perdagangan rokok ilegal, kemana mesti melaporkan? Ini bisa menjadi bagian kontribusi nyata yang diberikan masyarakat. Kalau memang masyarakat menemukan peredaran rokok ilegal, silahkan laporkan. Bisa ke Satpol PP atau bisa juga ke kami di Bea Cukai. Tidak usah khawatir, informasinya akan kami rahasiakan. Para pemirsa bisa menggunakan saluran official WhatsApp kami di 0818 0794 5000. Saya ulangi, 0818 0794 5000. Silahkan laporkan, berikan data-datanya yang valid sehingga kami bisa tidak lanjuti, dan informasi sekecil apapun dari masyarakat akan kami tindak lanjuti. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi, Pak dari Bea Cukai, dan Bu Kabid dari Bapeda. Baik pemirsa JMTV, dimanapun Anda berada, demikianlah podcast kedua kita terkait dengan gempur rokok ilegal di Kabupaten Lombok Barat. Ada satu hal penting yang perlu saya tekankan di sini, bahwa ternyata terkait dengan rokok ilegal ini, kita tidak hanya membahas jangan membeli rokok ilegal atau jangan menjual rokok ilegal, tapi terkait dengan DBH-CHT tadi, penerimaan daerah dari cukai tembakau, dari perdagangan tembakau. Ada hal tambahan yang perlu mungkin saya tambahkan pada kesempatan ini. Jadi mulailah saat ini adalah membeli tembakaunya Lombok Barat. Yang kedua, bagi perusahaan rokok yang belum melegalkan usahanya, mulai sekarang legalkan usahanya dan pergunakan pita cukai sehingga mampu menambah DBH-CHT untuk Lombok Barat. Baiklah pemirsa JMTV, dimanapun Anda berada, Pak Adi dari Bea Cukai dan Bu Kabid dari Bapeda, terima kasih sudah meluangkan waktunya di podcast kali ini. Dan akhir kata dari server Pot Diskominfotek Kabupaten Lombok Barat, saya Dewa Nyana mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen terhadap YouTube kami untuk pengembangan konten-konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast ketiga gempur rokok ilegal yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.